Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pertama, bersyukur yang kami hormati Pak Lurah Pinang Merah, yang sama kita hormati orang tua kita, bapak-bapak, ibu-ibu, terutama adik-adik sekalian, hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin atas segala kesempatan nikmat yang Allah berikan pada kita semuanya, sehingga kita pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Adik-adik semuanya sehat atau tidak? Ibu-ibu sehat? Alhamdulillah. Bapak-bapak sehat? Kantor ada sakit dikit, agak demam. Itu yang pertama. Alhamdulillah. Yang kedua, bersolawat kita kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Memperbanyakkan sholawat, insyaallah yaumul akhir nanti kita mendapatkan syafaat rahmat darinya. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan pagi kita pada hari ini, yang merupakan suatu rutinitas kita, bahwasanya setiap subuh Jumat kita selalu mengevaluasi, melihat kadar naik, kadar turun tentang iman. Ketika iman itu naik, berarti dia lagi taat kepada Allah. Waktu dia taat kepada Allah, iman itu naik, rame, konsumsi pun ikut naik. Kalau iman itu turun, kadar iman itu turun, berarti dia lagi berbuat maksiat kepada Allah. Turun kadar iman, dikit, konsumsinya pun ikut dikit. Yang kedua, pertanyaan itu adalah bagaimana kalau kita pesankan banyak, orangnya dikit? Dan bagaimana pula pesannya dikit, orangnya banyak? Yang terjadi pagi ini adalah pesanannya dikit, orangnya banyak. Kalau tahu saya pesanan dikit, orangnya banyak, besok Jumat awal bulan dihajar lagi Pak Asmaidi. Judulnya itu adalah Subuh Jumat 200 jamaah. Nah, itu naikkan 200 jamaah. Pasang tenda, saya pasang samping jul kursi kita pasang. Judulnya minggu depan ada awal bulan belum? Nah, awal bulan Subuh Jumat Barokah 200 jamaah dengan pesanan sayur 150, ubi kayunya 2 karung. Dicatat, jangan sekarang lagi 2 karung kurang kepada itu. Ya, nah itu diulangi. Kenapa bulan Rabiul Akhir ini adalah bulan kemenangan?
Rabiul Awal lah lewat. Sekarang kita sudah masuk Rabiul Akhir. Bulan Rabiul Akhir itu adalah bulan kemenangan. Bulan kemenangan apa? Kemenangan dari peperangan. Rasulullah SAW banyak melaksanakan jihad, berjuang, berperang pada bulan Rabiul Akhir. Ia pimpin pasukan-pasukannya itu untuk berperang. Ada perang Al-Ghabah, ada perang Al-Ghamar. Dengan peperangan-peperangan itu maka dikatakan bulan peperangan dan bulan kemenangan. Kita juga melaksanakan suku Jumat Barokah. Setiap Jumat Barokah itu kita pun dalam keadaan berjihad. Dan tak mungkin itu datangnya langsung Allah abrakadabra semuanya. Bertahap-tahap. Kadang iman naik, kadang iman turun, kadang iyo banyak, kadang iyo sedikit. Membuat stabil itu perlu istiqomah. Perlu istiqomah. Hadir kita di sini itu untuk niatkan dalam hati itu adalah untuk membersihkan diri kita pada Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Di samping kita adalah bulan kemenangan Rasulullah dalam berjihad dan berperang. Yang kedua, bahwa kita akan mengerjakan amalan-amalan apa saja yang ada di bulan Rabiul Akhir ini. Sudah Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Sudah itu Rajab, Sya'ban, Ramadan lagi. Bisa-bisa di bulan Maret, ya. Di bulan Maret puasa. Bisa-bisa di bulan Maret puasa. Nah, amal apa saja di bulan Rabiul Akhir ini? Pertama, perbanyaklah kita beramal di Rabiul Akhir ini adalah memperbanyakkan sedekah. Orang yang banyak bersedekah itu berat amalan itu, tapi balasannya itu agak ringan baginya. Makanya orang yang sering-sering bersedekah itu enteng rezekinya, ringan balasannya. Allah permudahkan jalan keluarnya. Makanya dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, walaupun kita itu dalam keadaan sesusah-susahnya, sebesar-besar pun masalah, maka yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Apapun kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah pasti akan membawa dan membuka jalan keluar bagi kita. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah pasti akan memberikan rezeki yang tak disangka-sangka kepada orang yang sering-sering banyak memberikan sedekah. Ada yang memberikan sedekah air mineral. Daripada air mineral banyak di rumah dan diminum-minum, sedekah. Lagi habis masanya dibuang. Ada orang yang sedekah gula, di sana kopi dah, kopi. Mantap terasa judulnya. Sedekah. Sudah nyumbang kopi, sudah nyumbang gula, sudah nyumbang airnya, masaknya gula, sudah tak lagi. Aku kata Pak Surahman, selagi subuh Jumat Barokah itu ada, saya tanggung jawab buat kopi dan susu dan teh. Susah kita mencari orang yang seperti itu. Selagi subuh Jumat Barokah, saya tanggung jawab air mineral. Kalau sudah makan lontong, pedas pula, kayaknya dah kate. Coba dong kita nak makan lontong pedas, air ada yang
juga air mineral ini. Orang yang bersedekah air mineral ini kita ucapkan juga terima kasih. Ada airnya, ada kopinya. Lontong tidak ada. Kenapa tidak ada lontongnya? Saya ada nak beli kan yo. Duit tak beli ketik. Berterima kasih juga kepada orang yang bersedekah. Berarti setetes apapun yang kita berikan, yang kita sedekahkan, insya Allah dengan itu semuanya Allah mudahkan dan lancarkan segala rezeki-rezeki yang pernah ia perbuatkan. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan dari sudut, dari ujung, dari mana saja, dari segala penjuru Allah berikan. Kenapa? Karena semua pun ada yang dikatakan dengan solusinya. Mamanya tawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan penuhi segala kebutuhan kita. Kita sudah berusaha dan sudah berdoa. Biasanya saya sampaikan informasi kalau sudah untuk masuk 100 jamaah di Sumbu Berkah, dari Senin itu sudah saya sharekan. Dan minggu ini saya diamkan, ikut tes di hari Kamis. Mulai hari Kamis jaraknya cuma 1 hari. Bahkan bukan jarak 1 hari, jarak cuma setengah hari sampai malam subuh lagi. Untuk kegiatan subuh Jumat Barokah. Dari hal itu semuanya berusaha berdoa, bertawakal. Allah pun tetap akan memberikan dan memenuhi semua kebutuhan itu. Lontong masih ada terpenuhi, walaupun tidak penuh ke atas, masih penuh ke bawah. Berarti rata-rata standarnya kita buatkan 70-an. Itu pada kurang 20. Rata-rata 70-an. Ini kenapa? Karena istiqomahnya anak-anak yang ada di perumahan kita luar biasa. Dari kecil, kalau nak ke masjid, mulailah dari kecil. Jangan nanti kalau lah tua baru ke masjid, salah. Dan tidak ada larangan bahwa mulai dari kecil sampai dewasa dianjurkan untuk ke masjid. Nah, itulah yang pertama, perbanyakkanlah bersedekah. Sedekah apa saja, apalagi di hari Jumat Barokah. Yang kedua, amalan apa lagi kita yang kedua? Perbanyakkan, yaitu melaksanakan sholat berjamaah. Usahakan 5 waktu kita mampu untuk melaksanakan sholat berjamaah. Sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajat. Pertama, sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendiri, 27 derajat. Ibu dari atas, Pak Susilo yang paling ujung sana rumah itu, melangkah lewat belakang. Setiap langkah itu dihitung langkah-langkahnya. Baliknya bukan lewat situ lagi, lewat di atas. Dihitung lagi setiap langkah-langkah itu balik. Itu adalah semuanya, itu adalah pahala bagi orang-orang yang ingin melaksanakan sholat berjamaah. Jadi kalau ingin berjamaah, maka berjamaahlah waktu kita selagi masih sehat. Kalau sakit susah kita nak berjamaah, bergerak pun kita tak mampu, bahkan kita terbaring. Selagi masih kecil, usahakan memaksimalkan diri kita untuk memulai
memulai sholat berjamaah. Selagi masih sehat, usahakan kita itu untuk hadir bisa sholat berjamaah. Yang diperhatikan apa? Hati nurani kita. Kalau hati sudah terbuka, sejauh pun mana rumah kita tinggal, tetap mengusahakan diri kita untuk berjamaah. Walaupun dekat rumah kita, tapi kalau hati tak pernah terbuka, dapat hidayah dan petunjuk, tak akan pernah datang. Setinggi apapun gunung, kalau dikatakan dalam hatinya pasti akan aku daki, pasti dia bisa mendakikan gunung itu. Seluas apapun laut itu akan aku seberangi, pasti akan aku bisa seberangi. Tergantung daripada hati nurani kita. Jangan nanti waktu sehat, waktu hidup kita tak pernah hadir untuk berjamaah. Kalau pas lah mati lah meninggal, baru kita hadir ke musala untuk berjamaah. Ada orang seperti itu, ada pas lah meninggal dunia baru ikut berjamaah. Jangan pula berjamaah lah lebih daripada imam. Imam sudah di depan jamaah, dia lebih lagi di depan imam. Langsung depan imam sama sekali, tak pernah berjamaah sama sekali, langsung minta di depan imamnya untuk dijamaahkan. Jangan sampai kita seperti itu. Datang kita ke sini, nanti pas mulai hadir, mulai mendaftar kita di perumahan Simpang Lima ini, mulai masuk saat ini kita hidup, apas mati kita datang ke sini. Dibawa orang digotong, orang sama-sama, sampai kita di musala ini, tak pernah kita hadir, datang-datang kita minta hadir, minta melewati batas daripada imam, langsung di depan. Nah, selagi itu masih ada kesempatan bagi kita yang akan memperbaiki diri, untuk kita yang sehat pertama, untuk kita yang masih kecil saatnya ini kita memperbaiki, kita membiasakan saat kita itu dalam keadaan hati nurani kita bisa diberikan oleh Allah petunjuk dan hidayah, kita perkuatkan dan perbanyakkan sholat berjamaah. Dua hal itulah yang akan kita sampaikan pada pagi hari ini. Semoga dengan hal yang sepele bagi kita, tapi kalau kita berbuat dan beramal dengan penuh keyakinan, memperbanyakkan sedekah supaya mendapatkan berkahnya, dengan tujuan banyak sedekah kita dijauhkan dari bala, banyak sedekah kita disehatkan oleh Allah badan, dengan sedekah kita pun disehatkan badan kita, dengan memperbanyakkan sedekah kita juga bisa melancarkan segala kegiatan dan aktivitas, dengan bersedekah luas pula rezeki kita. Dengan sedekah pula kita bisa juga yang kedua perbanyakkan untuk menunaikan sholat 5 waktu. Usahakan 5 waktu yang bisa kita berjamaah. Tak mampu 5 waktu, 4 waktu. Tak mampu 4 waktu, 3 waktu. Tak mampu 3 waktu, 2 waktu. Tak mampu 2 waktu, 1 waktu. Tak mampu 2, itulah sholat berjamaah depan imam sajalah. Nah, jadi moga-moga itu pengajian kita yang singkat ini di Jumat Barokah minggu depan kita setting kembali bahwa sholat subuh 200 berjamaah kita kerjakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum